Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ina Nur Amalia. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 5, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai PUP ataupun yang biasa disebut dengan pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan ini merupakan salah satu program dari BKKBN yang mana adanya program pendewasaan usia perkawinan ini dilatar belakangi karena di negara kita ini di negara Indonesia ini menghadapi banyak masalah yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan dikhawatirkan akan menjadi masalah besar dalam pembangunan apabila tidak ditangani dengan baik. Jadi adanya program pendewasaan usia perkawinan ini secara skala besarnya yaitu bertujuan untuk mengatasi bidang kependudukan di negara Indonesia. Untuk selanjutnya, di slide ketiga, yaitu terdapat masalah-masalah kependudukan yang berada di negara Indonesia. Yang pertama yaitu kuantitas penduduk besar dan LPP tinggi. Yang kedua yaitu kualitas penduduk rendah. Yang ketiga, komposisi penduduk sebagian besar berusia muda. Yang keempat, struktur kependudukan yang kurang menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu persebaran penduduk tidak merata. Nah, jadi dari 5 yang ada di slide tersebut yaitu merupakan beberapa masalah yang terjadi di negara Indonesia dan masalah tersebut ini bisa diatasi dengan adanya program pendewasaan usia perkawinan. Itu operatornya, slide-nya sekarang di slide yang keempat. Untuk yang selanjutnya yaitu dari program dari program pendewasaan usia perkawinan ini bertujuan untuk mengendalikan kuantitas penduduk, yang mana dilakukan dengan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Yang kedua yaitu dimaksudkan agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Yang ketiga yaitu dilakukan pada tingkat nasional dan daerah secara berkelanjutan. Nah, untuk pada poin pertama, di sini saya akan menekankan lebih pada poin pertama, yaitu dilakukan dengan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan juga mobilitas. Next, slide selanjutnya. Untuk dengan cara fertilitas, yaitu bertujuan untuk tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang. Yang kedua yaitu mortalitas, yaitu dengan menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup. Yang ketiga yaitu dari segi mobilitas, yaitu agar tersebarnya penduduk secara lebih proporsional. Yang selanjutnya, slide selanjutnya yaitu untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di Indonesia itu yang telah barusan saya paparkan, yaitu diatasi dengan cara di slide selanjutnya dengan cara dari segi pengaturan fertilitas, yaitu diatur dari segi usia ideal perkawinan. Jadi program PUP ini yang dicanangkan oleh BKKBN ini yaitu mengatur usia ideal perkawinan agar masalah-masalah yang terjadi di Indonesia yang tadi sudah saya paparkan itu dapat dicegah ataupun minimal dapat diminimalisir. Yang kedua yaitu usia ideal melahirkan. Dengan adanya program tersebut ini akan mengatur masyarakat Indonesia dari segi usia ideal perkawinannya diatur, dari usia melahirkannya diatur gitu. Dan juga yang selanjutnya yaitu jarak ideal melahirkan. Dari mulai nikah gitu, dari mulai kawin, melahirkan, terus dan juga jumlah ideal anak yang dilahirkannya juga itu diatur oleh BKKBN. Itu masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia. Yang kedua yaitu dari segi pengaturan mortalitas, yaitu dengan cara penurunan angka kematian ibu hamil. Yang selanjutnya penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca melahirkan, penurunan angka kematian bayi dan anak. Dan pengaturan mortalitas ini sangat berkaitan erat dengan pengaturan fertilitas,
yang mana apabila usia ideal perkawinan ataupun usia ideal melahirkan, jarak ideal melahirkannya itu diatur gitu, itu sesuai dengan arahan yang diberikan oleh para penyuluh KB misalnya, itu akan selanjutnya akan bisa menurunkan angka kematian ibu hamil, angka kematian bayi dan selanjutnya dengan pengaturan fertilitas, dengan berjalannya pengaturan fertilitas, pengaturan usia perkawinan, melahirkan dan sebagainya itu akan bisa mengurangi penurunan angka kematian ibu hamil, bayi dan sebagainya. Dan yang selanjutnya itu pengaturan mobilitas, mobilitas internal dan juga eksternal. Untuk yang selanjutnya, nah ini poin intinya ya, yaitu pendewasaan usia perkawinan. Apa sih yang disebut pendewasaan usia perkawinan itu gitu? Yang mana pendewasaan usia perkawinan ini merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia minimal dan pada saat perkawinan, yaitu 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Ini usia idealnya untuk perkawinan. Minimalnya itu 20 tahun bagi perempuan dan bagi laki-laki itu 25 tahun. Jadi singkatnya adanya pendewasaan usia perkawinan ini yang merupakan salah satu program BKKBN ini yaitu untuk meminimalisir masalah-masalah yang baru saja telah dipaparkan gitu. Dan pendewasaan usia perkawinan ini bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Seperti tadi yang telah disampaikan pada pengaturan fertilitas seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yaitu tujuan program PUP. Tujuannya yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak anak. Jadi tujuannya itu sudah jelas seperti yang tertera di PPT tersebut, yaitu untuk memberikan kesadaran kepada remaja, karena dalam membangun sebuah keluarga itu tidak hanya memikirkan ketika kita ingin saja, tetapi juga harus mempersiapkan secara fisik, mental, emosional, dan juga kedepannya secara pendidikan, sosial, apakah kita kedepannya mampu secara ekonomi, seperti itu. Dan juga yang mana pernikahan ini bukanlah tidak sesimpel kita melakukan hubungan misalnya seperti pacaran, kayak gitu ya. Untuk yang selanjutnya, nah definisi perkawinan. Jadi apa sih perkawinan itu gitu ya? Jadi perkawinan ini bukanlah hal mudah ya, itu tentu saja, yang mana di dalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai suatu bentuk tahap kehidupan baru individu dewasa dan pergantian status dari lajang menjadi seorang istri ataupun dari seorang lajang menjadi seorang ayah yang menuntut adanya penyesuaian diri terus-menerus panjang perkawinan. Nah, dari definisi perkawinan tersebut sudah sangat bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya perkawinan ini bukanlah hal yang sepele, yang mana kita bisa asal kita ingin terus kita melakukannya gitu. Jadi harus ada kesiapan secara mental dan secara fisik dan juga secara ekonomi. Memikirkan kita menikah lalu menjalani kehidupan berdua gitu dengan sepasang suami istri, akan tetapi kita harus memikirkan planning ke depannya. Kita akan karena kita tidak hanya akan hidup berdua saja, terus kita juga tidak hanya memikirkan masalah percintaan yang mana nantinya kita akan menghadapi berbagai masalah seperti masalah perekonomian gitu. Apalagi jika kita kedepannya mempunyai anak, kita juga harus memikirkan pendidikan anak dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, yaitu penundaan masa perkawinan dan kehamilan. Perkawinan wanita pada usia 20 tahun dengan rentan kondisi rahim dan pinggul yang belum optimal, kemudian terjadi kemungkinan resiko medik. Nah, jadi perkawinan pada usia 20 tahun pun gitu rentan dengan kondisi rahim dan pinggul yang belum optimal. Artinya keadaan rahim dan pinggulnya itu belum siap.
Padahal usia di 20 tahun ini usia yang dalam undang-undang itu termasuk usia yang ideal ataupun diperbolehkan, tetapi dalam kondisi fisiknya sebetulnya rahim dan pinggul ini belum optimal gitu ataupun belum siap. Jadi bukan semata-mata tidak boleh menikah di usia 20 tahun ataupun lebih kurang dari 20 tahun, akan tetapi ada faktor kenapa usia perkawinan itu ditentukan, karena dari segi fisik pun terutama wanita ini belum siap. Adapun resiko medik yang mungkin terjadi pada pernikahan usia dini yaitu yang pertama keguguran, yang kedua preeklamsia, yang ketiga eklamsia, yang keempat kesulitan persalinan, yang selanjutnya yaitu bayi lahir sebelum waktunya, berat bayi lahir rendah, fistula vesikovaginal, fistula retrovaginal, dan juga kanker leher rahim. Mungkin teman-teman di sini bisa memahami apa itu resiko medik yang terdapat di sini, dan juga ada beberapa yang teman-teman kurang paham dengan istilah-istilahnya seperti preeklamsia, eklamsia, ataupun fistula vesikovaginal, fistula retrovaginal. Nah, untuk dari pengertian resiko medik yang barusan itu nanti di belakang layar bisa diberikan pengertian lebih lanjutnya ataupun teman-teman bisa mencari sendiri, karena jujur saja saya sendiri kurang begitu memahami. Untuk yang selanjutnya yaitu perkawinan di usia dewasa. Perkawinan di usia dewasa akan menjamin kesehatan reproduksi ideal bagi wanita, sehingga kematian ibu melahirkan dapat dihindari. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologis dan sosial ekonomi. Nah, jadi tujuan dari diadakannya program PUP ataupun pendewasaan usia perkawinan ini, yaitu agar masyarakat di Indonesia ini ketika melakukan perkawinan itu di usia yang cukup dewasa gitu, dalam artian dewasa secara fisik, secara mental, dan lain-lainnya. Jadi diharapkan itu masyarakat Indonesia ini ketika melakukan perkawinan itu dalam kondisi yang benar-benar siap, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Apa ada yang mau menambahkan ataupun ada yang mau ditanyakan? Halo. Sudah cukup. Karena saya merasa penjelasannya jujur saja di sini juga saya tidak betul-betul memahami, akan tetapi saya memilih tema penyuluhan ini karena menurut saya ini merupakan tema yang penting untuk disampaikan, yang mana terutama di lingkungan saya pribadi itu masih banyak pernikahan-pernikahan di usia dini gitu. Jadi saya harap dengan memberikan penyuluhan materi ini bisa menggerakkan teman-teman sedikitnya ke orang-orang terdekat gitu untuk memberikan penyuluhan secara individu, memberitahukan bahwa ketika kita hendak melakukan berencana untuk membangun sebuah keluarga itu harus benar-benar siap secara fisik, secara mental, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain-lainnya seperti itu. Apakah ada yang perlu didiskusikan ataupun ada yang kurang dipahami? Itu ya, kita bisa mendiskusikannya bersama-sama gitu. Kalaupun saya tidak bisa menjawabnya, nanti saya bisa bertanya ke orang-orang yang lebih mumpuni untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu, dan juga kita bisa mengobrol lebih lanjut di luar room virtual ini seperti itu. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang mau dibicarakan. Ini saya absen dulu ya satu-satu. Deliani, Airah Matila, Alipa, apa ada yang mau ya, ada yang mau di ini enggak sebelum Zoom ininya diakhiri gitu.
Sudah Saya cukup. rasa sudah cukup. Bagus. Percaya karena di sini saya orang-orangnya sangat terdidik dan sangat memahami. Mungkin sudah cukup ya teman-teman. Enough. Iya, So- oke. Sudah cukup. Cukup, Ya. Teh. Cukup, Ya, nah. ya sabar, sebentar lagi diakhiri. Yes, so far. Mungkin cukup sekian penyampaian mengenai pendewasaan usia perkawinan. Seperti yang saya katakan tadi, saya harap teman-teman di sini bisa merefleksikannya di kehidupan sehari-hari kita, yang mana seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga, pendewasaan masalah pernikahan usia dini ini masih banyak terjadi gitu, terutama penyebabnya itu masalah perekonomian seperti itu. Saya harap teman-teman bisa memberikan penyuluhan secara individu dan lebih bisa tersadarkan gitu, lebih bisa menyampaikan kepada orang-orang terdekat minimalnya akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya dan sudah membantu tugas akhir saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih.